Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Baik, di sini saya akan mencoba mempraktikkan mata kuliah pendidikan kepemudaan dengan program yang akan saya lakukan adalah program penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan penggunaan media sosial di kalangan remaja, terutama di Dusun Kemasan Singosaren. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan pengetahuan pemuda akan pentingnya bahaya penyalahgunaan penggunaan media sosial saat ini. Oke, nah di sini adalah data mengenai penggunaan sosial media di mana mayoritas pengguna terbesar adalah usia 18 sampai 25 tahun. Kebanyakan anak atau remaja saat ini itu mengalami peningkatan dalam penggunaan sosial media, apalagi di masa pandemi seperti ini di mana pembelajaran harus dilakukan secara daring. Selain itu juga era globalisasi, teknologi semakin maju, tidak dapat dipungkiri kalau hadirnya internet itu semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar itu bisa jadi dengan media sosial atau sebaliknya. Bagi masyarakat, khususnya kalangan remaja, media sosial sudah menjadi candu yang membuat penggunaannya tiada hari tanpa membuka media sosial. Nah, untuk itu maka dari sini saya mengambil penyuluhan mengenai tema sosial media. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang tahu sosial media? Sosial media itu sendiri adalah sebuah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Nah, itu tadi merupakan pengertian sosial media. Sosial media yang pertama adalah sebagai tempat bersosialisasi. Perlu dipungkiri kalau media sosial itu membuat masyarakat menjadi terhubung baik itu dekat maupun terbentang oleh jarak dan waktu. Kemudian yang kedua adalah usaha bisnis. Maksudnya sosial media itu sangat menguntungkan bagi pelaku bisnis karena rata-rata setiap bisnis itu memiliki akun sosial media. Hal ini bertujuan mempermudah konsumen melihat produk apa saja yang dijual. Hanya itu, dengan adanya media sosial, para konsumen juga bisa mengenal lebih detail produk yang ingin dibelinya. Kemudian yang ketiga adalah tempat kabar dan info terkini. Setiap hari biasanya akan ada sesuatu yang terjadi di dunia, mau itu kabar baik atau kabar buruk. Tapi bisa kita ketahui melalui sosial media dengan cepat menyebar melalui sosial tersebut. Bahkan tak jarang berita terbaru lebih update di media sosial. Sayang, di sisi lain juga ada saja berita yang tumpang tindih dengan kabar yang tidak sebenarnya. Untuk itu, sebagai pengguna sosial media, ada baiknya kalian bisa memilih berita mana yang tepat. Selanjutnya, fungsi sosial media sebagai tempat saling bantu teman. Maksudnya di sini, seperti kita ketahui bersama, kejahatan di media sosial ada begitu banyak dan tak sedikit para penggunanya menjadi korban. Menggunakan media sosial dengan hati-hati bisa menjadi salah satu memerangi kejahatan. Jadi misal ada salah satu teman kita yang sedang mengalami kejahatan atau pencurian atau kriminal seperti itu, adanya sosial media itu mampu memudahkan korban untuk mencari pelaku maupun saling membantu temannya yang menjadi korban kejahatan tersebut. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu sosial media sebagai tempat banyak ide kreatif. Nah, mungkin sekarang ini banyak sekali platform sosial media yang bisa membebaskan kita bergerak aktif, seperti ada TikTok yang dimana kita bisa bebas melakukan kegiatan sesuai apa yang kita inginkan dan kita bebas menyampaikan ide kreatif kita, seperti kita bisa menggunakan hal-hal positif untuk trik misalnya atau cara penggunaan apa seperti itu. Nah, berikut ini adalah macam sosial media yang sering kali kita gunakan. Kita lihat dari pojok kiri terlebih dahulu. Pertama, ini adalah lambang atau logo YouTube. Oke, mungkin dari teman-teman semua di sini nggak ada yang mungkin nggak menggunakan YouTube. Mungkin rata-rata semuanya menggunakan YouTube. Dimana sekarang ini YouTube sangat booming
sekali, dimana YouTube itu nggak hanya sebagai tempat menonton atau tempat mencari hiburan, tapi di sana kita juga bisa berkreasi atau kita bisa membuat sebuah konten menarik, konten positif seperti itu. Nah, YouTube sendiri adalah media sosial yang memungkinkan para penggunanya untuk melihat, mengirim, dan berbagi video. Berdasarkan data yang dihimpun dari Wiar Sosial, telah tercatat bahwa 88% orang Indonesia telah menggunakan media sosial YouTube. Nah, bisa dilihat sendiri ya, mungkin sekarang ini sudah kebanyakan sekali yang menggunakan YouTube. Kemudian media sosial WhatsApp. Nah, mungkin dari teman-teman ini nggak bisa terlepas yang namanya dari WhatsApp. WhatsApp sendiri itu merupakan urutan nomor kedua sosial media yang paling banyak digunakan orang Indonesia. WhatsApp biasa disebut WA, singkatannya biasanya WA. Himpun dari data Wiar Sosial telah tercatat bahwa 83% orang Indonesia telah menggunakan media sosial WhatsApp, yang artinya itu 150 juta pengguna media sosial di Indonesia, sekitar 125 juta orang sudah menggunakan WhatsApp. Nah, itu juga ya teman-teman, mungkin sekarang ini juga teman-teman mungkin setiap orang punya akun sendiri, setiap orang bahkan grupnya, setiap orang bisa lebih dari 5 grup WhatsApp. Nah, kemudian ada Instagram. Nah, Instagram ini juga banyak sekali pakai kalangan anak muda sekarang ini. Kalau nggak buka IG nggak hit seperti itu ya. Sosial media Instagram ini merupakan media sosial yang memungkinkan bagi penggunanya untuk berbagi foto dan video serta membuat cerita singkat pada fitur stories. Nah, kayak setiap hari kita mungkin bikin story gitu di Instagram biar ngabarin siapa, ngabarin temen atau ngabarin doi dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah media sosial TikTok. Mungkin ini dari teman-teman udah ada yang aktif di TikTok. Sebenarnya TikTok ini tidak hanya kita melihat tonton atau membuat konten-konten joget-joget seperti itu ya, tidak, tapi itu bisa banget digunakan untuk kegiatan positif seperti kita membuat tips trik atau cara apa, terus kemudian kita membuat konten-konten positif seperti itu. Ini juga sudah mulai digemari kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa. Selain kita menjadi sarana hiburan, tetap juga memberikan konten-konten yang menarik. Dan kemudian yang di tengah ini ada logo apa? Sepertinya Twitter. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang masih menggunakan Twitter. Twitter sendiri mungkin sekarang sebagian besar sudah tidak menggunakan, tapi Twitter ini juga masih banyak digunakan karena para pengguna Twitter lebih tidak terlalu terkekang, karena di sini kita bebas mengutarakan apa yang kita rasakan. Twitter juga merupakan media sosial yang memungkinkan para penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan hingga 200 karakter. Nah, kemudian di sebelah kanan kita ada logo Facebook. Oke, mungkin dari teman-teman kalau anak muda di sini sudah nggak menggunakan Facebook ya. Tapi sebenarnya sekarang ini Facebook sudah mengalami peningkatan dari penggunaan yang dulu. Facebook ini sekarang sudah menjadi salah satu fitur yang banyak diminati. Salah satunya orang tua ya mungkin, karena di sini ada fitur marketplace atau yang buat bisnis seperti itu, di mana sangat memudahkan para pelaku usaha untuk menawarkan dagangannya secara online seperti itu. Nah, mungkin sekarang ini kebanyakan yang menggunakan Facebook itu ibu-ibu atau bapak-bapak, tapi sebenarnya Facebook ini relevan ya, relatif ya, bisa mau digunakan anak-anak, remaja atau bapak, terserah, asalkan masih kalau anak-anak masih dalam orang tua. Nah, kemudian di bawah sendiri sebelah kiri ini ada logo Telegram. Nah, mungkin dari teman-teman juga si jarang yang menggunakan Telegram. Telegram ini mungkin lebih dari WhatsApp itu lebih ringan, terus kemudian lebih enak juga sih sebenarnya. Kalau Telegram itu kita bisa membuat grup tanpa ada batasan. Jadi seberapapun orangnya kita bisa membuat grup. Selain memudahkan komunikasi, di Telegram ini juga lebih bebas dibandingkan WhatsApp. Dan kemudian yang terakhir ini ada Line. Mungkin Line juga masih ini ya, sekarang masih pada digunain Line. Mungkin kalau saya sih udah nggak gunain, soalnya mungkin
nggak cukup HP-nya, enggak sih. Sebenarnya Line juga bermanfaat banget, juga sangat mempermudah komunikasi dan terutama biasanya digunakan untuk anak-anak muda. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi dari gambaran ini adalah banyaknya media sosial yang masih sering digunakan saat ini. Mungkin masih banyak sekali media sosial yang di luar sana yang sangat bermanfaat, namun di sini saya ambil yang sering digunakan oleh teman-teman. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah dampak positif penggunaan sosial media. Nah, di sini ada 4 dampak positif. Mungkin banyak sekali dampak positif dalam penggunaan sosial media, tapi di sini saya cuma mengambil 4 saja. Yang pertama, sebagai media penyimpanan informasi. Nah, sosial media itu bisa banget teman-teman menyimpan informasi. Sangat mudah menyebar melalui situs jaringan sosial. Hanya ada dalam tempo beberapa menit setelah kejadian kita telah bisa menikmati informasi tersebut. Nah, ini misal ada sebuah berita tentang A, ada yang mengunggah berita tersebut dalam 1 menit, bahkan berapa saat setelah kejadian kita dapat mengakses berita tersebut. Nah, itu adalah dampak positif dari penggunaan sosial media. Kemudian yang kedua, membuat remaja lebih bersahabat. Nah, maksudnya di sini adalah situs jaringan sosial membuat anak dan remaja lebih bersahabat. Perhatian, dengan menggunakan situs-situs web, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah menyambung silaturahmi. Media sosial dapat menyambung tali silaturahmi, memudahkan bagi orang yang memiliki sanak famili yang jauh. Jaringan sosial ini sangat bermanfaat dan berperan untuk mempertemukan kembali keluarga dan kerabat yang berada jauh dari kita, dan yang jauh dengan yang lama sudah tidak bertemu. Hal tersebut dapat dilakukan lewat media maya seperti video call atau kita bikin story atau seperti apa gitu. Kemudian yang keempat itu, media sosial itu mempermudah berbelanja. Nah, mungkin teman-teman ini di sini adalah pengguna akun fitur berbelanja. Banyak sekali ya fitur sosial media yang bisa kita gunakan untuk belanja online seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan sebagainya. Mungkin dari beberapa fitur tersebut kita dapat mudah belanja hanya menggunakan gadget. Mungkin seperti itu. Nah, itu tadi keempat dari dampak positif sosial media. Positif juga, media sosial itu menimbulkan dampak negatif dalam penggunaan sosial media sendiri. Mungkin banyak juga dampak negatif, namun di sini saya cuma mengambil 4 saja. Yang pertama, munculnya tindakan kejahatan. Nah, dari penyalahgunaan sosial media sangat rentan apabila kejahatan itu akan muncul seperti kriminalitas, kemudian pencurian dan sebagainya. Apabila kita menggunakan sosial media dengan tidak baik, nah dampak tersebut timbul. Terus yang kedua adalah susah bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat. Ini kebanyakan mungkin dari teman-teman yang terlalu asyik menggunakan sosial media, terlalu asyik menggunakan gadget. Banyak dari teman-teman yang lupa kalau sebenarnya kita hidup di masyarakat dan kita terlalu asyik menggunakan sarana sosial media sehingga kita lupa kalau kita misal punya teman di lingkungan atau kita punya kehidupan lain di lingkungan sosial. Nah, seperti itu. Yang ketiga, orang menjadi lebih mementingkan diri sendiri. Ya, mungkin sosial media apabila disalahgunakan, orang itu menjadi lebih egois, di mana kita tidak mendengarkan perkataan orang lain, tapi kita tetap apa yang kita pikirkan itu yang benar. Nah, jangan sampai seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah sosial media menjadikan remaja malas. Nah, ini juga menjadi salah satu momok bagi kita semua ya. Mungkin di sini kan apa-apa menjadi lebih mudah dengan sosial media. Kita mau belanja mudah, kita mau berkomunikasi mudah. Nah, ini membuat kita jadi mager, kita jadi malas. Nah, jangan sampai seperti ini juga ya teman-teman. Nah, ini kita masuk ke slide terakhir. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan cara menggunakan sosial media dengan baik. Nah, lepas dari dampak positif dan negatif tadi, di sini ada beberapa tips dan trik menggunakan sosial media dengan baik. Yang pertama, jangan asal posting konten. Nah, sebagai seorang remaja, sebagai seorang pemuda di sini, kita sebaiknya memikirkan terlebih dahulu apa yang harus kita share. Karena media sosial itu sangat cepat sekali
tersebar. Bahkan apapun yang kita share di dalam sosial media bisa terekam dengan cepat. Nah, dari teman-teman yang sering posting-posting yang aneh atau kurang baik itu kurangin ya, soalnya bisa disalahgunakan pihak lain yang ingin membuat kejahatan itu untuk kegiatan yang kurang baik seperti itu. Yang kemudian tidak perlu detail mencantumkan informasi. Nah, mungkin ada beberapa akun kita download suatu aplikasi dan ada dimana kita suruh mengisi data diri. Nah, kita tidak perlu terlalu benar mengisi data itu karena takutnya data diri tersebut disalahartikan dan digunakan orang lain atau bahkan disalahgunakan untuk menjadi suatu kegiatan yang tidak baik dan menimbulkan kejahatan seperti itu. Yang ketiga di sini adalah jaga etika. Kita juga harus jaga etika dalam penggunaan sosial media. Apalagi sosial media kan semua orang dapat menonton, bisa keluarga kita, teman kita, saudara atau sebagainya. Nah, kita tetap harus jaga etika. Sebaiknya juga jangan kita gunakan sosial media untuk kegiatan negatif. Kemudian yang keempat, selalu waspada dan jangan langsung percaya. Jadi sekarang ini muncul banyak sekali berita-berita simpang siur, bahkan hoax. Berita itu mungkin datang dari sini, datang dari sana, dan itu belum tentu kebenarannya. Nah, kita sebagai remaja, kita sebagai pemuda, sebaiknya memilah dan memilih informasi yang sudah benar sesuai fakta aja. Jadi jangan langsung percaya terhadap apa yang di-share melalui sosial media karena itu belum tentu benar. Yang terakhir ya ini, filter akun-akun yang diikuti. Nah, mungkin dari teman-teman ini karena aku ngefans ini, aku akan follow ini. Aku ngefans ini, aku gitu. Nah, mungkin kita juga harus lihat apa yang kita follow itu benar-benar orangnya atau bukan. Soalnya sekarang ini banyak sekali akun-akun bodong, akun-akun bohong yang mungkin menggunakan nama orang tersebut, tapi sebenarnya itu bukan, dan banyak disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan negatif. Nah, itu tadi cara menggunakan sosial media dengan bijak. Nah, mungkin dari teman-teman setelah adanya beberapa informasi ini dapat teman-teman terapkan dalam penggunaan sosial media. Itu tadi ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin hanya sedikit informasi tapi tidak apa-apa. Bisa kalau baik diambil baiknya aja, kalau kurang baik ya jangan diambil, seperti itu aja. Terus pertama juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya buat mengikuti keluhan online lewat WhatsApp ini ya. Mungkin teman-teman selain bisa cuma nyimak aja nggak apa-apa, tapi di sini bisa mendapatkan informasi seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.